Shalom semua, apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan bersama-sama mengisikan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita menjalankan kebaktian ini, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Karena kita hanya di dunia ini untuk menyenangkan Tuhan. Dan pada hari ini kita akan menyenangkan Dia oleh pujian dan doa kita kepada-Nya. Tuhan mau menyenangkan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Janganlah bagai emas murni menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Teruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Setiap kita yang hadir, setiap kita yang berada di rumah, kita rindu Tuhan untuk menyelidiki kita, untuk tahu siapa kita. Karena kita tahu tidak ada pura-pura dalam Tuhan kita. Karena Tuhan menyelidiki kita, karena kita ada miliknya. Karena Tuhan melihat hatiku. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus?
yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sedemikian lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Benar ya Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami, seperti pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang terus mengasihi kami. Di tengah-tengah zaman yang begitu kejam dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, biarlah Engkau yang terus menguji hati kami, sehingga kami bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Firman ini biarlah Engkau yang berkati, sehingga kami bisa berbuah, bertumbuh, dan berakar dalam Kristus Yesus. Terpuji Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman yang kukasihi dalam Kristus Yesus. Saya menyapa kita semua. Saya berharap kita dalam keadaan baik semua. Saya memberikan nas firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita yang terlebih dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang akan sukar. Manusia akan mencintai dirinya seperti dan
menjadi hamba uang. Mereka membuat dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka memberontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari kekuatannya. Jauhilah mereka. Berbahagialah kita yang merenungkan, membaca, dan mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman ibu kasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus menuliskan ini kepada Timotius supaya Timotius akan mempersiapkan dirinya ketika ia menghadapi situasi-situasi yang tidak terbiasanya atau sukar untuk dipahami. Keadaan manusia pada akhir zaman ini sangat banyak perubahan. Kita tidak membahas tentang situasi akhir zaman tidak, tapi kita memfokuskan tentang keadaan manusia. Nah, tema kita malam hari ini yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Seperti apa keadaan manusia pada akhir zaman? Nah, Rasul Paulus telah menguraikan dalam 2 Timotius ini pasal 3 ayat 1-5. Dia sudah menguraikan bagi kita seperti yang kita baca. Tapi ada 3 poin yang saya berikan bagi kita malam hari ini. Yang pertama, yaitu orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang egois. Nah, orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang egois, mementingkan diri, lebih mencintai dirinya sendiri. Nah, dalam satu poin ini saya bagi 4 poin bagi kita. Yang pertama yaitu mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mencintai diri sendiri untuk memuaskan hawa nafsu dan lebih mengasihi kedagingan daripada mengasihi kerohanian. Kita membiasakan atau memanjakan kedagingan kita untuk hidup dalam dosa. Nah, sebagai remaja yang dikasihi oleh Tuhan adalah di mana ada satu proses untuk mencari jati diri. Masa-masa labil. Nah, masa-masa inilah di sini orang-orang Kristen atau anak-anak Kristen di sini mengalami problem untuk terus mencari jati diri mereka. Di mana kita harus mencari jati diri kita, yaitu di gereja, di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan. Di situ kita dibentuk sehingga kita tidak menjadi egois atau kita tidak mencintai diri kita lebih dari mencintai Tuhan. Menjadi hamba uang tidak mampu melakukan berbagai cara hal untuk menghasilkan uang. Bukan berarti kita tidak membutuhkan uang, bukan. Kita realistis, kita memerlukan uang. Tapi yang menjadi dosa ketika kita mencintai uang lebih dari cinta kita kepada Tuhan. Ketika kita memikirkan setiap hari sampai malam pun kita tidak bisa tidur, selain itu terus kita pikirkan yaitu uang. Itu adalah menjadi hamba uang. Dengan cara lain untuk menghasilkan uang, dia melakukan korupsi, mencuri. Itu adalah telah diperbudak oleh uang. Ia telah menjadi budaknya uang. Jadi kita sebagai orang Kristen, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih mencintai Tuhan daripada kita mencintai uang. Bukan berarti kita tidak membutuhkan uang. Kita membutuhkan uang. Nah, karena manusia lebih mencintai kedagingan daripada kebenaran Allah. Nah, ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Yang kedua, yaitu membual, menyembuhkan diri dan pemfitnah. Membual artinya orang-orang yang suka ngomong besar, padahal tidak. Mereka setiap yang mereka ceritakan itu adalah semua omong kosong, tidak ada isi. Tidak benar, semua omong kosong. Dan menyombongkan diri sendiri. Mereka menyombongkan diri dengan apa yang mereka miliki.
seperti pintar, multitalenta, dan menganggap rendah orang lain. Merasa diri benar, merasa diri yang paling hebat. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal pasal 18 ayat 12 mengatakan demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Suka memfitnah orang lain, suka mengosipkan keburukan orang lain. Nah, ini keadaan manusia di akhir zaman. Kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa menghindar, tapi kita harus menerima kenyataan itu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi dampak, menjadi terang di tengah-tengah zaman yang begitu kejam. Yang ketiga, yaitu memberontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Seorang anak memberontak kepada orang tua. Kenapa? Karena kebutuhan keinginannya tidak tercukupi, sehingga ia memberontak kepada orang tuanya, tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Nah, di sini Rasul Paulus ini menjelaskannya secara terperinci. Nah, kalau kita lihat di sekeliling kita, di daerah sana, banyak yang membunuh orang tuanya karena orang tuanya tidak memenuhi keinginan apa yang diinginkan oleh seorang anak. Sungguh kejam ketika seorang anak membunuh orang tuanya karena keinginan tidak terpenuhi. Cukup kita mengeluarkan air mata orang tua kita ketika orang tua kita melahirkan kita. Ia mempertaruhkan nyawanya supaya kita bisa melihat dunia. Tetapi marilah kita menghormati orang tua kita. Mari kita berterima kasih kepada orang tua kita sebagai anak yang telah dibenarkan oleh Kristus Yesus. Kita wajib mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita, taat pada orang tua kita, sehingga kita mempermuliakan nama Kristus Yesus. Yang keempat, tidak memperdulikan agama. Nah, tidak memperdulikan agama, tidak memperdulikan kebenaran yang terkandung di dalam agama. Karena keegoisan merusak citra diri dan nilai-nilai agama yang telah membentuk karakter dan watak pribadi seseorang. Demi mencapai atau mencari popularitas, sehingga agama diabaikan, kebenaran diabaikan. Karena kebenaran tidak lagi mutlak, tetapi relatif, yang tidak ada lagi nilai-nilai kebenarannya. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus menghormati kebenaran yang terkandung di dalam agama. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 mengatakan demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Semua itu tidak berasal dari Bapa, tidak berasal dari Allah, tetapi berasal dari dunia. Karena dunia menawarkan kenikmatan semata. Dunia menawarkan kebebasan. Dunia menawarkan dosa, hawa nafsu. Tapi Allah menawarkan anugerah dan keselamatan bagi kita. Sehingga dunia dan kebenaran ini bertentangan. Tapi sebagai anak Tuhan, mari kita terus mencintai firman Tuhan. Poin yang kedua, yaitu orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang tidak mengenal kasih dan tidak menguasai diri. Orang yang tidak mengenal Allah tidak mengetahui, tidak mengenal kasih dan tidak menguasai dirinya. Yang pertama adalah tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang. Orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah orang-orang yang tidak tahu mengasihi, karena di dalamnya tidak ada kasih. Kalau kita melihat di lingkungan kita ada orang-orang yang tidak mengasihi, orang-orang yang tidak mau berdamai, orang-orang yang tidak suka kebaikan, suka kebenaran, adalah kelompok-kelompok yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak hidup dalam kasih. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita harus mengasihi,
manusia atau sesama kita seperti diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika ada kasih, maka kita tidak mampu menjelekkan orang lain. Ketika ada kasih, kita mencintai kebenaran. Ketika ada kasih, kita mengasihi sesama kita. Yang poin kedua yaitu tidak mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Tidak menguasai diri, artinya tidak dapat mengendalikan diri, tidak dapat menguasai emosi, tidak menahan diri pada amarah atau suka marah-marah. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita. Jangan sampai emosi mengendalikan kita. Seperti firman Tuhan mengatakan ada salah satu buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 23 mengatakan salah satu buah itu adalah penguasaan diri. Ketika kita menguasai diri kita, maka kita mampu mengendalikan seluruh aspek dalam kehidupan kita, termasuk emosi kita. Ketika kita mampu menguasai diri kita adalah lebih dari pemenang. Karena ketika kita tidak mampu menguasai diri kita, maka disitulah kita jatuh dalam dosa. Yang ketiga, yaitu tidak berpikir panjang, berlaga tahu. Nah, banyak di antara kita mungkin, kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita berpikir panjang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang terakhir yang kita bahas yaitu orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang tidak mengenal kebenaran. Mereka melakukan peribadahan mereka hanya secara rutinitas. Mereka hanya melakukan agama hanya untuk terlihat, hanya untuk dipuji. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita melakukan ibadah kita karena kita merindukan Tuhan. Karena kita merindukan kehadiran Tuhan. Karena kita ingin bertumbuh dalam Tuhan. Yang kedua itu iman mereka tidak tahan uji. Ketika tidak berada dalam kebenaran, maka iman tersebut tidak tahan uji. Iman itu berdiri di atas pasir, tidak kokoh. Karena mereka tidak mengenal kebenaran dan tidak hidup dalam kebenaran. Teman-teman yang kasih dalam Kristus Yesus, kesimpulannya apa? Jangan kita heran ketika kita melihat keadaan manusia di akhir zaman ini. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai tanggung jawab kepada Kristus atas anugerah yang telah kita terima. Biarkan zaman berubah, tetapi jangan iman kita berubah kepada Yesus Kristus. Sehingga kita tidak setia mengikuti Kristus karena perubahan zaman. Tetapi marilah kita berdamping di tengah-tengah zaman, sehingga kita tetap setia kepada Kristus Yesus. Yang kasih dalam Kristus Yesus. Setelah kita mendengarkan khotbah ini, mari kita membuka hati kita dan melihat diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi Tuhan akan memujamu ketika engkau membuka hati kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Tuhan, ampuni kami yang berdosa ini. Kami najis di hadapan Tuhan, sering memberontak dan tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Ampuni kami. Biarlah anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, itu yang membuat kami bersuka cita, memuji Tuhan dan bertahan di tengah-tengah zaman. Tuhan Yesus, biarlah Kudus yang memimpin, menopang kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak terang, sehingga kami menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, sehingga nama Kristus Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita ini mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikan pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami percobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa